Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jidna ilman nafi'an wa zadahu basatan bil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nashiran ya arhamar rahimin. Irhamna ya zal zalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Mudahkan sekalian urusan kami, lancarkan rezeki kami, sehatkan jiwa raga kami, hilangkan semua penyakit yang ada di dalam lahir batin kami. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada Allah agar saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada yang sedang mencari nafkah, diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah hingga kepada keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada tausiah ini yang mana akan kita membongkar satu rahasia yang di dalam rahasia itu mungkin saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita masih belum memahaminya. Adapun rahasia ini apabila diamalkan, dizikirkan, istiqamah, maka Allah berjanji sesuai dengan janji Allah akan melipat gandakan segala sesuatu itu, akan dilipat gandakan Allah dalam dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan kita selalu mendengar kata-kata musibah. Ya, musibah apabila menimpa diri seseorang, selalu orang menjawab bersabar dan bersabar dalam menghadapi musibah. Namun, tahukah sahabatku, kalimat pamungkas di dalam kalimat musibah itu yang harus kita pahami dan kita pelajari, dan inilah rahasianya yang kita bagikan. Jika seseorang mengetahui rahasia dari kalimat musibah itu, maka itu bukan musibah namanya, tapi merupakan nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Jika kita melihat fenomena kehidupan seseorang itu, sipolan ditimpa musibah, sipolan ditimpa musibah. Bagi orang-orang yang mempelajari ilmu hakikat, maka musibah itu adalah nikmat dari Allah, ibaratkan seperti koin yang bermata dua. Di dalam satu sisi koin uang itu kita lihat ada gambar-gambar, dan di satu sisi koin lagi kita melihat ada nilai mata uang. Kedua mata uang ini menjadi satu dalam bentuk koin uang. Jika koin uang itu tidak ada gambar yang sebelahnya, maka koin itu dinyatakan tidak berlaku. Begitu juga dalam bentuk kertas lembaran uang. Apabila uang itu kita lihat di sebelahnya ada gambar pahlawan, tapi di sebelah kertas itu tidak ada gambar pahlawan ataupun gambar apapun bentuknya, maka mata uang itu, bahkan uang kertas itu, tidak laku digunakan. Begitulah kehidupan ini saudaraku, sahabat-sahabatku. Apabila seseorang menghadapi hidupnya, tidak laku dia di dunia ini, dia laku di akhirat. Begitu juga, tidak terkenal dia di bumi, tapi dia terkenal di akhirat. Maka bagaimana caranya seseorang itu agar dia dikenal di bumi dan dikenal di langit?
Ini rahasianya yang kita bongkar bersama. Buka Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina idza asabathum musibah, ya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku, coba perhatikan kembali Al-Baqarah 156. Ya, dalam translate bahasa Indonesianya yaitu allazina, ya, yaitu orang-orang yang iza asabathum, apabila ditimpa musibah. Ya, kalimat musibah ini diambil dari bahasa Al-Quran. Namun dalam bahasa Indonesia juga disebut musibah. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Orang yang ditimpa musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku, perhatikan kalimatnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Ya, ini rahasianya yang akan kita bongkar. Kemudian supaya kita hidup abadi. Apabila rahasia ini kita bongkar, maka jangan dipertanyakan kembali tentang rahasia ini. Siapa yang berkata qalu? Nah, untuk menjawab ini, seseorang itu wajib latihan. Ya, dia dilatih dulu oleh Allah. Cara latihannya bagaimana? Kita lihat Al-Baqarah 155. Ya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, walanabluwannakum bisyai'in min khauf, ya, dan kami pasti akan menguji kamu, walanabluwannakum bisyai'in, dengan sedikit. Jadi rahasia hakikat daripada musibah, ya, Al-Baqarah 156 itu allazina iza asabathum musibah. Makna musibah di dalam Al-Baqarah 156 itu adalah walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kamu. Jadi kalimat musibah itu adalah ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, apabila Anda ingin lulus dalam hidup di dunia ini, maka Anda harus diuji. Walanabluwannakum. Maka di dalam ujian itu ada kalimat yang harus kita jawab untuk sebagai testimonialnya kelulusan seseorang dalam hidup ujian itu. Qalu, mereka berkata. Siapa yang berkata? Pasti yang jawabannya orang yang diikutkan serta dalam kontes ujian di dunia. Siapa mereka? Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampailah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepadanya lah akan kembali, raji'un. Saudaraku, kalimat 156 Al-Baqarah ini coba perhatikan baik-baik. Di situ ada kalimat inna, sesungguhnya, lillahi, lillahi itu Allah, wa inna, dan sesungguhnya. Siapa yang sesungguhnya? Ilahi, kepadanya akan kembali. Ini bahasa translate. Hakikatnya, inilah dia rahasia hakikatnya, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahasa hakikatnya dalam penterjemahan hakikat dari ayat, ya, kauniyah, dan ayat daripada kauliyahnya. Memang begitulah indahnya Al-Quran. Jika kita mengenal, memahami ayat kauniyah dari 156 Al-Baqarah ini, sederhana sekali, tapi kalau kita sudah mengetahui rahasianya, yaitu inna,
lillahi, sesungguhnya Allah, wa inna dan sesungguhnya. Siapa yang sesungguhnya? Allah itu aku juga. Ilaihi, kembali kepada Allah itu juga. Raji'un, Allah kembali. Bahasa hakikatnya saudaraku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah datang dan Allah kembali kepada Allah. Paham sampai sini? Nah, adapun rahasianya, apabila seseorang mengamalkan, menzikirkan kalimat ini, maka orang itu sudah berhak dinyatakan sebagai waliullah. Karena orang-orang yang manusia yang apabila dia mau mendapatkan predikat inna lillahi, Allah datang, Allah kembali. Allah datang, Allah yang kembali. Ya, coba kita kaji kembali kepada dasar pemahaman. Siapa yang datang dan siapa yang kembali? Maka jawabannya dalam ilmu hakikatnya, Allah yang datang dan Allah lah yang kembali. Amalkan ini, zikirkan dia kalimat ini agar hidup kita abadi selamanya. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada, jika engkau mengamalkan kalimat ini, maka engkau akan mendapatkan abadan dan abadi. Karena Allah yang datang dan Allah yang kembali. Maka jika Allah yang datang dan Allah yang kembali, maka tidak ada namanya kehancuran, tidak ada namanya kepunahan. Itulah hakikat dari sebuah Al-Baqarah 156. Terima kasih. Semoga berguna dan bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang mau mengamalkannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.